Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Peri Warjio mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya Peri mengirimkan surat pengunduran diri ke Istana dan hari ini direspons dalam jumpa pers di Gedung Bank Indonesia. Sebagai pejabat sementara Gubernur BI didapuk oleh Destri Damayanti. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Ya, menindaklanjuti pengunduran diri dari Peri Warjio dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sebagai pejabat sementara, Gubernur BI diduduki oleh Destri Damayanti. Dan Destri tadi mengungkapkan bahwa ia akan melanjutkan termasuk soal kebijakan penguatan rupiah. Menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek, maka izinkan kami dari Bank Indonesia, kami akan menyampaikan siaran pers terkait dengan penetapan Deputi Gubernur Senior sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026 sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Berikutnya, Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional
dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah kami masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saudara, untuk membahas mundurnya Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia, kita bahas bersama Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi ya. Mas Joshua, ini soal kabar pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dari jabatannya sebagai Gubernur BI. Apakah ini juga mengagetkan Anda atau mengejutkan Anda, atau justru Anda telah memprediksi sebelumnya, Mas Jo? Ya, tentu saya pikir ini di luar perkiraan, dan ini tentunya mengejutkan semua pihak termasuk juga pasar dan juga termasuk pribadi saya sendiri, bahwa karena tentunya ini suatu hal keputusan yang mengejutkan dari seorang Pak Peri yang dimana sudah berkarir cukup panjang ya di Bank Indonesia, dan kita perlu mengapresiasi apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau di Bank Indonesia, dan tentunya kita perlu menghargai keputusan dari Pak Peri, dan juga sudah disampaikan juga tadi oleh Mensesnek bahwa Presiden sudah menyetujui dan juga menerima pengunduran diri dari Pak Peri, sehingga kembali lagi kita perlu mengapresiasi apa yang disampaikan ataupun keputusan, menghargai dan menghormati keputusan dari Pak Peri sendiri. Oke, Mas Joshua, sebelumnya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio ini sempat melalui berbagai badai ekonomi, termasuk saat pandemi. Dan apakah kali ini tekanan ekonominya termasuk sama saat pandemi, atau justru menurut Anda lebih berat begitu, sehingga kita belum mengetahui alasan terkait dengan mundurnya. Tapi kalau kita mengacu kepada tekanan ekonomi yang ada saat ini, seperti apa? Ya, memang kalau kita bicara di luar alasan yang tadi disampaikan, alasan pribadi dari Pak Peri, tentunya kalau kita bicara konteks ekonominya sendiri, krisis pandemi COVID-19 dan juga dibandingkan dengan kondisi saat ini, memang ini suatu kondisi yang tidak bisa kita compare satu persatu ya, dari sisi penyebabnya dan juga dari sisi bagaimana dampak yang bisa kita rasakan saat ini, karena satu sama-sama memang tidak bisa kita prediksi ya, karena kondisi seperti saat ini memang dipengaruhi tadi oleh gejolak dari eksternal, yakni konflik geopolitik di Timur Tengah, dan juga beberapa dampak yang mungkin ditimbulkan dari ke dalam negeri sendiri, tekanan biaya produksi, lalu juga dalam negeri sendiri kita melihat terjadi perubahan struktural terkait dengan penurunan daya beli masyarakat, lalu juga penurunan porsi dari industri manufaktur, dan juga kemarin kita melihat bagaimana keputusan dari Bank Indonesia dengan mempertahankan suku bunga acuannya. Ini pun juga menjadi salah satu langkah yang tepat ya, dalam artian dalam 2 bulan terakhir yang lalu, sebelumnya di bulan Mei dan bulan Juni, Bank Indonesia secara agresif ya menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis poin. Ini pun juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena seperti yang kita tahu bersama bahwa perekonomian Indonesia sangat cukup rentan ya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah tersebut, dan Bank Indonesia dapat bergerak dengan cepat ya untuk bagaimana menstabilkan nilai tukar rupiah, karena tentunya sebagian besar pelaku industri, terutama juga UMKM dan juga masyarakat, tentunya ini menjadi concern ya apabila tadi pelemahan rupiah ini terus berlanjut. Dan ini tentunya langkah-langkah itu yang perlu kita cermati juga, bahwa memang ini betul bahwa bukan sepenuhnya adalah keputusan personal, tapi ini adalah kalau kita perlu cermati juga, Undang-Undang Bank Indonesia adalah keputusan dari rapat Dewan Gubernur, adalah kolektif kolegial gitu ya sifatnya gitu ya. Artinya harapannya nanti pada saat transisinya pun juga, yang saat ini interim adalah Ibu DGS yakni Ibu Destri, harapannya Gubernur Bank Indonesia interim yakni Bu Destri Damayanti pun juga dapat melanjutkan ya kepemimpinan Bank Indonesia, dan harapannya pun juga akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab Gubernur Bank Indonesia dengan baik. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan pejabat sementara ataupun pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti yang nanti akan melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Peri Warjio, kita flashback dulu, Mas Joshua, terkait dengan apa saja sih kebijakan ataupun penyelamatan moneter yang paling berdampak yang pernah dilakukan oleh Peri Warjio, termasuk soal penguatan rupiah akhir-akhir ini. Ya, tentu kalau kita bicara tadi bagaimana langkah-langkah tentunya kebijakan kenaikan suku bunga ya, ini di tengah kondisi di mana kita tahu juga bahwa kebijakan fiskal cenderung
arahnya adalah pro growth gitu ya. Tentunya ini menjadi keputusan yang juga apa namanya di satu sisi tentunya ini cukup berat tentunya ya, karena pemerintah menginginkan pertumbuhan yang cukup agresif, tapi di sisi lainnya juga nilai tukar rupiah juga di apa mendapatkan tantangan yang cukup berat ya dari kondisi global dan juga kondisi domestik. Sehingga tentunya keputusan ini menjadi salah satu keputusan yang tepat tadi ya, karena kami melihat bahwa ya, ini menjadi salah satu kebijakan yang dinilai adalah untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga pada akhirnya harapannya juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Di samping itu juga kami juga melihat bagaimana ini juga salah satu kebijakan yang di apa namanya digulirkan oleh Bank Indonesia pada saat kepemimpinan Pak Peri adalah terkait dengan instrumen SRBI ya. Kalau kita lihat bagaimana efektivitasnya SRBI ini, sekalipun memang tentunya ada pro cons-nya di dalamnya, tapi tentunya kalau kita melihat saat ini secara aliran modal asing yang masuk di pasar keuangan domestik kita, foreign investor ataupun investor asing masih membukukan inflows ya di SRBI, dan ini untuk bisa menahan capital outflow ya dari pasar keuangan domestik kita, dan ini kembali lagi untuk menjaga tadi ya stabilitas nilai tukar rupiah ya. Artinya ini pun juga menjadi salah satu apa namanya upaya dari Bank Indonesia untuk bisa apa namanya menjaga aliran modal asing masuk ke pasar domestik, karena di saat bersamaan outflow terjadi di pasar obligasi dan di pasar saham. Di samping itu pun juga bagaimana kita melihat upaya-upaya dari Bank Indonesia terkait dengan insentif kebijakan makroprudensial ya, likuiditas makroprudensial. Artinya dengan kondisi di mana suku bunga sedang naik saat ini, Bank Indonesia memberikan insentif kepada perbankan untuk tetap bisa memberikan kredit, menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor produktif. Artinya ini pun juga diberikan artinya bagaimana kebijakan yang non konvensional ya, artinya ini saya pikir kebijakan yang tidak biasanya tentunya ya. Kalau kita bicara apa namanya textbook monetary pada umumnya, tentunya ya kalau kita bicara juga bank sentral dimanapun, kalau pada saat suku bunga naik tentunya kebijakan lainnya pun juga ikut naik gitu ya, ataupun ikut mengetat. Nah, tapi ini bagaimana yang istilahnya disampaikan oleh Pak Peri adalah jamu ya, ada jamu pahit, tapi jamu manisnya adalah dengan tetap melonggarkan kebijakan makroprudensialnya, tetap melonggarkan kebijakan sistem pembayarannya, tetap bisa mendukung apa namanya pendalaman pasar keuangannya agar tadi apa namanya kebijakan Bank Indonesia, kebauran kebijakan Bank Indonesia ini tetap bisa menopang ataupun mendukung ya dari sisi kebijakan pemerintah untuk menjaga agar pertumbuhan ini tetap bisa berkelanjutan ke depannya, dan di saat bersamaan tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas perekonomian. Ada stabilitas dan juga pada akhir-akhir ini juga Bank Indonesia dituntut untuk pertumbuhan begitu pro growth. Kalau kita berbicara soal kiprah begitu dari karir dari Peri Warjio sebelum menjabat sebagai Gubernur BI, karir Peri Warjio di Bank Indonesia sangat panjang, dimulai dari tahun 1984 sebagai staf penyelamatan kredit. Dengan rekam jejak sepanjang ini, apakah ini tentunya secara kebijakan dan strategi moneter sudah sangat mumpuni. Tapi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini saja, misalkan soal tadi SRBI, soal intervensi di pasar spot di rupiah begitu, apakah ini kebijakan-kebijakan ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, Mas Joshua? Iya, kembali lagi kalau kita bicara bagaimana situasinya, ini juga kembali lagi cukup berat ya, karena kembali lagi bagaimana di satu sisi bagaimana Bank Indonesia tetap harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun juga di saat bersamaan pun juga tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya kembali lagi kalau kita bilang, kalau kita lihat tadi bagaimana kebijakan-kebijakan BI yang sudah digulirkan dengan misalkan kalau kita melihat RDG kemarin ya di bulan Juli ini dengan bagaimana memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit ya sejauh ini di tengah tadi kenaikan yang sudah terjadi sekitar 100 basis point, tapi bagaimana kebijakan atau suku bunga kredit masih tetap kenaikannya masih terbatas ya. Ini beberapa hal kembali lagi terkait dengan tadi kebijakan insentif likuiditas makroprudensialnya gitu ya, dan ini meningkatkan insentif KLM dari sebelumnya 5,5% menjadi 6% terhadap DPK. Lalu juga menyesuaikan alokasi KLM untuk financing channel bagi penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas
yang sebelumnya paling tinggi 4,5% menjadi 4,0% dari DPK, dan juga tentunya terkait dengan terkait dengan menetapkan alokasi KLM ini untuk mendorong ekspansi dan juga mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, karena memang hari-hari ini yang kita melihat adalah likuiditas di perbankan ini tersegmentasi, Mas Yan, ya. Artinya kondisinya memang tadi tidak mudah ya bagaimana mengoskretasikan kondisi kebijakan moneter ya, di mana mengetat, namun juga bagaimana di saat bersamaan pun juga menjaga agar likuiditas di perekonomian ini tidak kering gitu ya. Dan ini menjadi salah satu tantangan yang berat bagi seorang Gubernur Bank Indonesia. Namun inilah makanya yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi salah satu hal yang kita perlu apresiasi, bagaimana kebijakan Bank Indonesia yang dimana diputuskan secara kolektif kolegial ini, di mana tadi ada kebijakan yang mendukung perekonomian, namun juga ada kebijakan yang tetap menjaga stabilitas perekonomian. Tentunya ini menjadi salah satu ekspektasi yang mungkin diharapkan oleh pasar ya, dan juga harapannya ke depannya kembali lagi kepemimpinan dari Bank Indonesia dapat dilanjutkan ya selanjutnya oleh Bu Destri dengan baik. Oke, sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ini akan menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Kalau mengacu hal ini, sebetulnya apakah akan ada peta perubahan dari kebijakan Bank Indonesia? Namun kita bahas usai jeda. Mas Yosua, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kita kembali membahas mundurnya Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Kita bahas bersama Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, saya langsung memantau IHSG pada hari ini pada pembukaan pukul 9, sekarang tepatnya pukul 9:06. Ini IHSG terpantau naik turun begitu, tadi sempat negatif dan sekarang terpantau positif. Ada sekitar 314 saham yang turun, yang naik 191 saham, dan yang tidak berubah 198. Kalau Anda melihat naik turunnya IHSG pada pembukaan, tadi sempat negatif dan sekarang positif, respon pasar seperti ini apakah menjadi sentimen tadi pernyataan Mensesnek terkait mundurnya Peri Warjio? Ya, tentunya pasar akan mencermati di pembukaan, di sesi pembukaan perdagangan hari ini. Namun kembali lagi kita perlu meyakinkan bahwa kebijakan Bank Indonesia adalah kolektif kolegial, artinya keputusan Bank Indonesia ke depannya pun juga tidak hanya dipengaruhi oleh satu personal ataupun satu anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia saja, dan kembali Dewan Gubernur Bank Indonesia saja. Artinya kembali lagi saya meyakini bahwa dengan saat ini masih dijabat oleh interim Gubernur Bank Indonesia oleh Bu Destri Damayanti, kami melihat bahwa bagaimana keputusan ke depannya pun juga akan tetap menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar rupiah, ya, menjaga agar tadi terjaga terkendalinya inflasi tetap akan diupayakan. Tentunya kembali lagi keberlanjutan kepemimpinan ini akan tetap dijalin ya, agar tentunya bagaimana koordinasi nanti kebijakan dengan kebijakan fiskalnya akan tetap terjaga ya. Artinya kami tetap melihat bahwa sekalipun tentunya ini masih respon respon pasar tentunya masih akan mix ya. Artinya masih kemungkinan juga kan kita bisa menggambarkan respon pasar saat ini hanya menggambarkan respon dari pengumuman dari Pak Peri tadi gitu ya, ataupun keputusan dari Pak Peri yang tadi diumumkan oleh Mensesnek, tapi juga mungkin saja keputusan ataupun perkembangan dari geopolitik di Timur Tengah, yang dimana kita tahu bahwa Iran kemarin mengumumkan bahwa menghentikan serangan kepada Amerika Serikat, karena di Amerika Serikat pun juga menghentikan juga serangan operasinya kepada Iran gitu. Jadi makanya kalau kita bicara pasar, kita bisa mengconsider ataupun hanya bisa menyimpulkan ya kondisi pasar ini hanya kepada satu kejadian saja, tapi juga tentunya ada beberapa faktor lainnya yang mungkin kita harus pertimbangkan, dan juga beberapa data ekonomi global dan juga domestik yang juga akan dinantikan oleh pasar, sehingga itu tentunya menjadi salah satu pertimbangan dari pelaku pasar dalam jangka pendek ini. Oke, berarti ada kombinasi sentimen pada pembukaan perdagangan di pasar saham pada pagi ini. Tadi pada pembukaan pukul 9 sempat turun begitu, negatif, dan saat ini pada pukul 9:08 naik 0,26%, sekitar 16 indeks poin. Tapi kalau kita kembali lagi ke pernyataan ataupun jumpa pers tadi terkait dengan pengunduran Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Ini kan Mas Joshua, sesuai Undang-Undang BI, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti akan menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Sebetulnya seberapa siap jajaran Dewan Gubernur BI menjaga stabilitas dan juga transmisi kebijakan moneter di tengah masa transisi ini?
Ya, saya pikir secara kelembagaan ya, jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia sudah cukup siap ya menghadapi masa transisi dan ini ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa ketika jabatan Gubernur BI ini kosong dan penggantinya belum diangkat, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas Gubernur Bank Indonesia pejabat sementaranya. Selain itu, kebijakan BI tidak ditentukan oleh satu orang, tadi sudah saya sampaikan, melainkan melalui rapat Dewan Gubernur dengan quorum lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Artinya pengambilan keputusannya berdasarkan musyawarah gitu ya. Dan artinya kembali lagi pergantian gubernur ini tidak serta-merta memutus kesinambungan kebijakan maupun operasi hariannya Bank Indonesia. Dan kesiapan ini pun juga diperkuat oleh pengalaman dari Bu Desi sendiri yang sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior ya sejak 2019 ya. Jadi kurang lebih saat ini sudah hampir 5 plus 2 tahun, berarti 7 tahun ya. Dan sebelum masuk berkiprah di Bank Indonesia, pengalaman beliau pun juga di market sudah sangat panjang sekali ya di bank internasional, di bank BUMN ya, dan juga sebelumnya pun juga sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Artinya latar belakangan Bu Destri ini membuat beliau ini dapat bisa memahami perilaku pasar, perbankan, arus modal, dan juga bagaimana ekspektasi nilai tukar, dan tantangan utamanya bukan dari kemampuan teknis, tapi juga bagaimana melainkan komunikasi. Dan artinya pemerintah dan seluruh Dewan Gubernur ini perlu segera menyampaikan bahwa sasaran inflasi, kerangka dari pengelolaan rupiah, operasi moneter, dan juga penyediaan likuiditas ini tetap berjalan tanpa ada perubahan. Dan tadi juga sudah disampaikan langsung oleh Bu Destri, dan pengelolaan nilai tukar ini diperkirakan akan tetap menggunakan kombinasi intervensi pasar, pengelolaan suku bunga pasar uang, SRBI, dan juga transaksi lindung nilai, dan juga insentif aliran modal asing seperti yang sudah dijalankan sebelumnya. Berarti ini lebih ke melanjutkan kebijakan ataupun strategi langkah-langkah yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun Mas Joshua, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap mata uang, sebetulnya kriteria serta rekam jejak seperti apa yang paling dibutuhkan oleh figur Gubernur Bank Indonesia yang baru yang nantinya akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, saya melihat memang figur Gubernur BI yang baru harus memiliki rekam jejak yang teruji dalam 5 hal ya. Pertama, pengendalian inflasi, pengelolaan nilai tukar, ya operasi pasar keuangan, penanganan krisis, dan juga komunikasi kebijakan ya. Artinya pengetahuan akademis diperlukan, tapi tidak cukup itu saja ya. Kandidat memang harus pernah mengambil keputusan yang nyata ya ketika misalkan terjadi aliran modal asing yang keluar secara masif, rupiahnya melemah gitu ya, dan juga terjadi cost of borrowing yang meningkat, dan terdapat tekanan agar tadi kebijakan moneternya keputusan dari kebijakan moneternya sudah teruji, dan ia pun juga harus mampu menghadapi tadi dampak dari keputusan BI terhadap bagaimana ke suku bunga kredit, likuiditas perbankan, pasar SBN, dan juga pembiayaan kepada sektor real. Artinya kebutuhan tersebut ini makin mendesak ya, karena kondisi pasar saat ini masih bergerak cukup dinamis ya, dan tentunya oleh sebab itu memang Presiden tadi sebaiknya tidak memilih semata-mata berdasarkan kedekatan, senioritas, ataupun kemampuan berkomunikasi di ruang publik, tapi figur yang dibutuhkan adalah sosok yang berintegritas, memahami pasar, tetapi tidak didikte oleh pasar gitu ya, mampu berkoordinasi dengan pemerintah, tetapi tidak di bawah pemerintah, serta berani mengambil keputusan yang tidak populer apabila stabilitas rupiah dan inflasi terancam, dan juga nanti pada fit and proper test di DPR sebaiknya juga menguji respon kandidat terhadap skenario konkret ya, bukan hanya visi misi saja pada umumnya, tapi juga skenario bagaimana nanti pelemahan rupiah, lonjakan dari harga minyak, lalu juga arus modal asing yang keluar, dan juga tekanan terkait dengan kenaikan suku bunga, dampaknya nanti kepada perekonomian real, khususnya kepada pertumbuhan ekonomi bagaimana, seperti itu. Oke, harus ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi terkait penanganan inflasi, nilai tukar, hingga ke penanganan krisis, dan juga harus berani begitu ya mengambil kebijakan yang tidak populer. Lalu bagaimana Mas Joshua kalau kita beralih ke dunia usaha dan juga investor asing memandang independensi Bank Indonesia di bawah kerangka Undang-Undang P2SK saat ini, dan apa pesan utama yang harus disampaikan pemerintah untuk memastikan kepercayaan tersebut tetap terjaga? Ya, tentunya dunia usaha dan investor ini pada dasarnya masih dapat menerima ya kerangka Undang-Undang P2SK tentunya, dan tentunya secara hukum Bank Indonesia tetap merupakan lembaga negara yang independen ya, jadi bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, dan berkewajiban menolak intervensi dalam pelaksanaan tugasnya. Dan Undang-Undang P2SK ini memang memperkuat tadi koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan juga LPS dalam forum KSSK gitu ya, dan koordinasi ini diperlukan untuk tadi menghadapi krisis yang sumbernya tadi saling berkaitan ya. Namun memang koordinasi ini tidak boleh
berubah tadi menjadi penyeragaman keputusan ataupun apa namanya tadi terkait dengan intervensi kebijakan moneternya, terkait terhadap dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah misalkan, dan investor akan melihat tadi bagaimana independensi dari Bank Indonesia ini terkait dengan penentuan suku bunga, pengelolaan rupiah ya, dan dalam pengelolaan likuiditas berdasarkan kondisi ekonomi. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan jangka pendek fiskal ataupun politiknya. Jadi message utamanya adalah message utama pemerintah harus sangat jelas ya, bahwa pergantian gubernur Bank Indonesia ini merupakan proses kelembagaan sesuai dengan undang-undang, bukan akibat perbedaan pandangan kebijakan. Ya, pemerintah juga tidak tidak menentukan besaran BI rate ataupun tingkat inflasi tertentu, dan juga nanti tentunya kandidat-kandidat pengganti Pak Peri ini dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan juga persetujuan dari DPR. Dan tentunya pemerintah juga diharapkan tadi bisa menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat ditafsirkan ya sebagai arahan kepada BI untuk menurunkan suku bunga ataupun terkait dengan intervensi lainnya gitu. Karena tentunya ini harus kita jaga, karena kemarin S&P dan Moody's dan Fitch ya masih menaruh outlook rating Indonesia di negatif ya. Artinya tantangannya adalah dalam 12-18 ke depan setelah penurunan outlook rating tersebut, maka ada risiko untuk rating Indonesia diturunkan ya, sehingga ini menjadi salah satu cost yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah kalau tadi tidak dijaga independensi dari Bank Indonesia ke depannya. Oleh sebab itu makanya koordinasi penting sekali, itu harus diperkuat, tapi independensi dari Bank Indonesia harus kita jaga, harus kita hormati, dan ini setiap keputusan Bank Indonesia pun juga harus kita hormati ke depannya. Baik, artinya independensi Bank Indonesia ini sangat diperlukan agar menumbuhkan kembali begitu kepercayaan investor, termasuk investor asing. Terima kasih Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, tribun penonton ambruk saat kejuaraan nasional Drift Speed Fest digelar di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan orang dilaporkan terluka.